bagaimana karakter penikmat musik digital di Indonesia gitu ya. Nah, kawan-kawan, kita bagi menjadi 4 gitu ya. Mungkin di antara salah satunya bisa kamu aplikasikan ke lagu-lagu kamu gitu ya. Halo kawan-kawan, balik lagi dengan gue Insane di Dope Stereo. Selamat datang di channel YouTube Dope Stereo. Jangan lupa untuk subscribe, karena kawan-kawan kita memiliki banyak sekali informasi tentang perilisan distribusi digital. Oke, dan sekali lagi gue masih tetap mau ngingetin kawan-kawan masih bisa submit lagu kawan-kawan ke seluruh digital service provider atau DSP seperti Spotify, iTunes, TikTok, dan lain sebagainya secara gratis di Dope Stereo. Gimana caranya? Gampang banget, kawan-kawan tinggal akses ke website kita yang ini. Lalu kawan-kawan juga bisa download aplikasi Dope Stereo melalui Play Store sehingga kawan-kawan bisa langsung submit melalui handphone. Luar biasa kan? Nah, kalau kawan-kawan masih bingung dengan platform yang kita buat, kawan-kawan juga bisa langsung tanya-tanya ke sini. Dan masih bingung lagi, WhatsApp aja langsung ke nomor ini. Oke, kawan-kawan, diskusi kita kali ini adalah bagaimana sih karakteristik para pendengar musik digital di Indonesia. Kenapa kita bisa bikin materi ini? Karena kawan-kawan, kita sudah mengelola hampir 2.500 artis, lalu ada 4.000 rilisan juga dengan jumlah streams itu mencapai 80 juta streams yang sedang kita kelola, dan itu akan terus grow up. Bagaimana karakter penikmat musik digital di Indonesia gitu ya. Nah, kawan-kawan, kita bagi menjadi 4 gitu ya. Mungkin di antara salah satunya bisa kamu aplikasikan ke lagu-lagu kamu gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita nggak bisa ngatur harus di platform mana para pendengar kita memutar lagu kita gitu ya. Kita nggak bisa ngatur-ngatur. Kalau mereka pengguna setia YouTube, mereka akan mencari lagu kita di YouTube. Kalau mereka pengguna setia Spotify, mereka akan mencari lagu kita di Spotify. Tidak bisa untuk lintas platform, itu sangat berat. Misalnya gini, misalnya mereka adalah pengguna Spotify, lalu kita giring mereka untuk mendengarkan di iTunes, itu agak berat kawan-kawan. Lalu mereka pengguna YouTube, kita giring untuk mendengarkan lagu kita di Spotify, itu juga sebuah PR yang sangat berat lah gitu ya. Solusinya adalah dengan cara membuat fan link, atau kalau sederhananya sih kayak link tree gitu ya. Jadi di situ itu setelah para pendengar kamu ngeklik sebuah link, mereka itu akan disajikan oleh berbagai macam musik kalian di berbagai macam platform. Jadi misalnya di link atas itu ada Spotify, link bawah ada YouTube, link bawah ada iTunes dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa ngatur-ngatur, lo harus denger di Spotify, lo harus denger di YouTube, nggak bisa. Terserah mereka aja, yang jelas di semua platform yang mereka biasa dengar ada lagu kita. Itu aja yang paling penting kawan-kawan. Nah, masalahnya ada nggak yang mau dengerin lagu kita? Itu adalah masalah yang lain sebetulnya. Jadi, tapi kawan-kawan nggak usah khawatir. Silakan lihat video-video kita yang sebelumnya. Kita banyak sekali membahas tentang hal ini. Bagaimana caranya musik kita mendapatkan banyak pendengar dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, karakter pendengar di tahun 2021 ini kawan-kawan, mereka itu akan sangat peduli terhadap karya kalian kalau kalian juga peduli terhadap mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak engagement itu sangat penting. Untuk saat ini engagement itu sangat penting. Kalau kawan-kawan adalah seorang artis yang jarang sekali ngepost di Instagram gitu ya, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, mungkin itu PR-nya agak berat kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa mulai ngepost tentang karya-karya kalian di situ, tentang kejadian-kejadian yang sedang happening saat itu gitu ya. Mereka akan balas dengan komentar. Nah, kurang lebih seperti itu. Engagement itu menjadi hal yang sangat penting kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nggak ngepost apapun dalam jangka waktu yang sama, mereka akan meninggalkan kawan-kawan. Itu kenyataan yang sangat menyakitkan sebetulnya. Tapi memang itu terjadi gitu ya. Ada kejadian kayak gini ya. Misalnya ada salah satu karya kalian itu masuk editorial playlist Spotify misalnya. Atau tiba-tiba satu karya kamu itu meledak, viral, banyak pendengarnya. Kawan-kawan di situ harus bergerak sangat cepat. Kawan-kawan bikin fanbase melalui Facebook, fanpage gitu ya. Lalu dengan Instagram mengumpulkan, atau dengan WhatsApp group. Di Instagram juga kalian bikin fanbase, kurang lebih seperti itu. Atau mulai sering ngepost, mulai sering bikin hashtag tentang lagu kalian. Intinya kawan-kawan harus memfasilitasi momentum tersebut gitu ya. Jangan sampai mereka udah capek-capek follow kalian gitu ya, terus kalian juga tidak menyajikan apapun tentang lagu yang sedang viral tersebut gitu ya. Nah, itu pada saat kalian mengalami momentum tersebut, segera manfaatkan sebaik mungkin. Karakter yang ketiga adalah
Mereka itu tipe-tipe para pendengar yang cepat sekali bosan, kawan-kawan. Cepat sekali bosan. Di zaman gua dulu, saat ada kawan-kawan atau gua menyukai sebuah karya atau seorang artis, kita tuh kan bener-bener sangat menyukainya gitu ya. Kita ngumpulin posternya, kita ingin tahu seluk-beluk tentang si artis tersebut gitu ya. Banyak sekali yang bisa kita gali. Akhirnya kita tuh merasa dekat sama idola kita itu gitu ya. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang itu mungkin para pendengar kita hanya ingin tahu kita sedikit-sedikit aja gitu. Kalau misalnya profil kita nggak menarik-narik amat gitu ya. Mereka ingin tahu sedikit, dan mereka itu tidak hanya memiliki 3 atau 4 idola. Bisa sampai 30 idola sekaligus mereka sukai gitu ya. Nah, kalau kita jarang mengeluarkan karya, itu akan sangat mudah dilupakan di zaman sekarang, kawan-kawan. Bayangkan, dari 29 misalnya kompetitor yang serupa dengan kamu, mereka konsisten berkarya, sehingga si para pendengar itu kayak, wah ini selanjutnya apa nih? Dia udah bikin lagu A seru banget nih, selanjutnya pasti seru banget. Bikin lagu B, C, D, nah kurang lebih mereka mengikuti terus gitu ya. Tapi kita ngeluarin lagu yang agak enak, selanjutnya hilang, ya udah akan sangat mudah dilupakan bagi audiens kita gitu, kawan-kawan. Nah, karakter yang terakhir yang paling menonjol adalah para pendengar di tahun 2021 ini sangat mencintai atau sangat memperhatikan uniqueness, kawan-kawan. Mereka tuh mungkin prediksi kami sih kayak mereka itu seneng bermedsos gitu ya. Mereka kepo-kepo gitu ngelihat ada berita terbaru kayak gimana. Akhirnya mereka, wih ini headline-nya unik nih, ada clickbait-nya gitu ya. Mereka headline-nya unik nih, akhirnya mereka buka berita tersebut, baca. Nah, kurang lebih sekarang itu seperti itu, kawan-kawan. Sekarang kan kawan-kawan boleh ngecek ya di editorial playlist platform manapun. Coba ngelihat top 10-nya nih. Top 10 dari yang sedang di puncak klasemen lah. Judul lagunya deh kayak gimana. Kayak gini, gue kasih contoh ya. Ada satu judul namanya Melawan Restu. Tuh. Jadi orang itu kan kepo gitu ya. Kepo, melawan restu siapa nih? Restu orang tua atau restu siapa? Mereka akan mendengarkan gitu. Ini judul-judul lagu di puncak klasemen ya, kawan-kawannya. Bukan lagu-lagu baru, tapi lagu-lagu di puncak klasemen tanggal lagu Indonesia. Lalu ada judulnya Orang yang Sama. Nah, orang yang sama itu siapa ya? Apakah aku orang yang sama atau pacar kita adalah orang yang sama? Kan kepo gitu kan, para pendengar tuh mendengarkan. Itu akan berguna menjadi tester, kawan-kawan. Jadi mereka tuh yang penting mereka masuk dulu, mendengarkan dulu dari sekian juta lagu yang disediakan oleh sebuah platform, mereka akan mendengarkan dulu karena judulnya unik gitu ya. Nah, lalu ada juga judulnya Bismillah Cinta tuh. Itu kan sebenarnya nyebelin sih, judul Bismillah Cinta gitu ya. Tapi ini apa ya? Bismillah Cinta lagunya tentang apa ya? Nah, mereka akan mendengarkan dulu Bismillah Cinta. Wah, lagunya enak nih gitu kan. Lalu ada juga judul lagunya Seamin Tak Seiman, Mantra Cinta. Tuh kan, lagu-lagu kayak gini mereka berhasil menduduki puncak klasemen, kawan-kawan. Puncak klasemen lagu. Mungkin faktornya sangat banyak ya, tapi yang jelas gimana sih cara menarik awal para pendengar untuk mendengarkan dulu aja. Kalau mereka udah masuk, ternyata lagu kita bagus, ya luar biasa. Mereka akan mencari kita, akan follow kita, cari kita di medsos yang lain, lihat video klip kita di YouTube, kurang lebih seperti itu. Nah, bayangkan kalau kawan-kawan ini bukan siapa-siapa, artis baru, berasal dari negeri yang tak berantah pula misalnya gitu ya, kayak gue ya. Tiba-tiba kita ngeluarin judul lagu Cinta misalnya, atau Aku gitu ya. Itu kan sangat boring, kawan-kawan. Ini siapa sih Insane ngeluarin lagu cinta gitu ya. Itu kan tidak menarik gitu ya. Orang-orang ya udahlah paling lagunya tentang cinta gitu kan. Atau Aku, ya lu lagunya tentang cinta juga tapi menceritakan aku. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tidak menarik. Coba kawan-kawan bikin judul kayak misalnya Kursi Patah misalnya kayak gitu kan. Atau Mobil Menabrak Pohon. Nah, itu kan sebetulnya unik gitu ya, tidak perlu se-ekstrim itu. Cuman orang-orang itu akan tertarik untuk masuk ke situ. Nah, gue kasih contoh lagi ini, kalau ini yang gue alami sendiri nih. Waktu itu tahun 2019 apa 2020 gitu gue ngeluarin lagu namanya Jelangkung. Waduh, luar biasa. Padahal menurut gue lagunya biasa aja ya. Tapi karena gue memikirkan ke arah sana, gue ngasih judul lagu gue tuh Jelangkung. Nah, akhirnya apa, kawan-kawan? Akhirnya pada saat perilisan lagu gue banyak masuk editorial playlist. Kalau nggak salah ada 4 editorial playlist Spotify. Lalu di minggu berikutnya bukannya turun tangga, malah gue masuk ke Asia saat itu, editorial playlist Asia. Wah, luar biasa. Menurut gue itu berasal dari pemilihan judul aja sih. Judul Jelangkung itu, ini lagu hip hop tapi judulnya Jelangkung, kayak gimana sih? Nah, berawal dari rasa penasaran tersebut.
Nah kurang lebih itu kawan-kawan, 4 karakter yang kita lihat kayaknya paling menonjol gitu ya dari seluruh pendengar di Indonesia. Mereka itu pertama tidak bisa dipaksa untuk mendengarkan lagu di platform mana yang sedang kita promotkan gitu ya. Kita harus dengar di Spotify, nggak bisa. Mereka akan mencari, terserah. Lu kasih link Spotify, mereka dengerin di YouTube. Kasih YouTube, dengerin di Spotify. Kurang lebih seperti itu, mereka nggak bisa diatur. Terserah mereka aja. Nah, kita mah tinggal nyediain aja. Di YouTube ada, Spotify ada, kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, mereka itu sangat peduli bila kamu peduli. Engagement itu harus dijaga ya kawan-kawan ya. Yang ketiga, mereka itu karakternya cepat bosan. Mereka akan meninggalkan kamu ketika kamu berhenti berkarya atau vakum berkarya terlalu lama. Mereka akan meninggalkan kamu secepat itu. Jadi karena mereka tidak mendalami profil kamu siapa, mereka nggak punya poster kamu gitu ya saat ini. Siapa sih yang jualan poster kecuali BTS, kayak gitu-gitulah ya. Poster kamu. Dan yang keempat adalah yaitu tadi kawan-kawan, uniqueness. Mereka sangat mencintai keunikan dari karya-karya kita. Nah kawan-kawan, kurang lebih segitu aja. Nanti di video berikutnya kita akan kasih materi atau insight atau kita berdiskusi tentang distribusi digital, seluk-beluk distribusi digital. Kita akan bahas lengkap. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, gue Insane. Cabut.